Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur milik Allah. Pagi ini kita dipertemukan kembali. Apa kabar rekan sejawat terapis profesional perkumpulan Gusmus Raksa Jasad? Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas tema pola pikir ya. Hubungannya dengan sistem keseimbangan tubuh kita. Hubungannya dengan sistem organ kita. Pola pikir dalam keilmuan kita merupakan salah satu sebab ya dari sakitnya organ tertentu, dari menurunnya kinerja orang tertentu sehingga mempengaruhi sistem keseimbangan tubuh. Bahkan pola pikir boleh dikatakan sebab utamanya. Nah, sebelum lanjut saya ingin mundur sedikit ya karena ada kaitannya dengan sejarah. Seperti yang disampaikan di artikel pertama, pada saat generasi kelima, waktu itu tokohnya adalah Agus Muslim. Agus Muslim atau kebijakan beliau orientasinya lebih kepada kompetensi, merubah secara mendasar ya. Agus Muslim sebagai pewaris dalam keilmuan tradisi penyahat tradisional yang berasal dari kearifan lokal kerajaan Sumedang Larang pada saat itu ya, beliau berjuang agar warisan budaya bangsa dalam bentuk keterampilan penyataan tradisional ini tidak punah dan dapat sejajar dengan keilmuan kesehatan tradisional lain. Bahkan beliau punya visi keilmuan kita ini mendunia. Tahun 2030 kita akan menjadi world class di ASEAN, di Asia ya. Nah, kekuatan atau perjuangan beliau telah menghasilkan satu bentuk pengakuan dari pemerintah, yaitu diakuinya perkumpulan Gusmus Raksa Jasad sebagai salah satu perkumpulan penyahat tradisional yang dapat memberikan rekomendasi STPT. Itu dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia melalui Dirjen Pelayanan Kesehatan Tradisional tahun 2019. Nah, di sini hampir masuk ya ke tema karena basis pengakuannya sudah kelihatan dari negara. Bahkan Agus Muslim juga dalam menerapkan prinsip-prinsip keilmuan keterampilan penyataan tradisional ini dalam bentuk standar kompetensi kerja khusus sudah terregistrasi di Dirjen Bina Latar ya, Kementerian Republik Indonesia. Nah, rekan-rekan sekalian, kelihatan bahwa keilmuan kita ini tidak asal-asalan. Keilmuan kita ini sudah masuk diakui standarisasinya. Nah, salah satu standar kompetensi yang harus kita pelajari atau yang harus kita kuasai adalah bagaimana menerapkan aplikasi terapi dasar Gusmus Raksa Jasad ya. Karena dalam prosesnya kita harus mampu untuk mencari sebab, seperti saya sampaikan bahwa penyebab utama adalah pola pikir. Nah, pola pikir ini sangat berhubungan dengan kerja hormon otak. Sehingga ketika pola pikir terganggu, sistem hormonal di otak juga akan terganggu. Begitu juga sebaliknya. Otak merupakan organ penerima respon dan pengaruh seluruh aktivitas organ dalam sistem tubuh manusia. Stres misalnya akan mengakibatkan terganggunya koordinasi antar organ dalam tubuh. Ada satu bentuk lain, stres psikologis dapat mengakibatkan psikosomatik. Itu dari sisi aspek psikisnya ya. Nah, bagaimana dengan aspek fisiknya? Maka organ yang akan langsung
terganggu itu adalah jantung, liver, otak kecil, dan limpa. Pola pikir pun adalah faktor pencetus utama terjadinya gangguan pada organ. Nah, bagaimana rekan-rekan untuk mengatasi dari pengaruh ini? Ada satu tips yang kita bisa acu ya. Kalau kita mampu menguasai dari dalam seperti jiwa, kemudian emosi, maka kita akan mudah untuk menyelesaikan permasalahan apa yang di luar. Jadi pola pikir hindari untuk berlebihan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.